Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas lab yang berjudul gunakan pemindai port untuk mendeteksi port terbuka. Jadi, tujuan lab kali ini adalah menggunakan Nmap, pemindai port, dan pemetaan jaringan alat untuk mendeteksi port terbuka. Jadi, kita baca skenario ini latar belakang. Network Mapper atau Nmap. Jadi Nmap itu kepanjangan dari Network Mapper, adalah utilitas sumber terbuka yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Tugas umumnya adalah memindai mesin lokal untuk menentukan potensi kerentanan termasuk port yang terbuka dan tidak dikelola. Semua stasiun kerja memerlukan port dan layanan terbuka untuk berkomunikasi dan melakukan tugas seperti melacak, seperti mencetak, berbagi file, dan atau menjelajahi web. Administrator juga menggunakan Nmap untuk memantau host atau mengatur jadwal peningkatan layanan. Nmap menentukan host apa yang tersedia di jaringan, layanan apa yang sedang berjalan, sistem operasi apa yang sedang berjalan, dan filter paket atau firewall apa yang sedang berjalan. Di lab ini, Anda akan menggunakan Nmap di dalam lingkungan VM Anda untuk mendeteksi port terbuka. Jadi begitu. Terus ini pengantar. Semua komunikasi yang terjadi melalui internet dipertukarkan menggunakan port. Setiap host IP dapat menggunakan dua jenis port, TCP dan UDP. Masing-masing bisa berjumlah hingga 65,535 untuk alamat IP tertentu. Layanan yang terhubung ke internet seperti browser web, klien email, dan layanan transfer file menggunakan port tertentu untuk menerima informasi. Oleh karena itu, setiap koneksi logis diberi nomor tertentu. Nomor port juga mengidentifikasi port mana yang harus digunakan untuk mengirim atau menerima lalu lintas saat berkomunikasi. Internet Assigned Number Authority atau IANA menetapkan nomor port resmi dan membagi port ini menjadi 3 subkategori. Pertama yaitu pelabuhan terkenal 0 sampai 10.023, terus pelabuhan terdaftar 10.024 sampai sekian, pelabuhan dinamis pribadi sekian sampai sekian. Nah, ini merupakan daftar port umum 20, 21, 22 dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu keamanan port logis. Setiap port logis memiliki ancaman dan menimbulkan kerentanan pada sistem. Namun, beberapa port yang umumnya digunakan mendapat banyak perhatian dari penyerang. Lebih dari 75% serangan siber hanya melibatkan beberapa port umum. Nah, jadi begitu, ini sangat rentan sekali, sangat sensitif sekali. Penyerang memindai sistem untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada sistem target. Berikut adalah daftar port logis potensial yang menjadi target paling umum dari penjahatan dunia maya. Ini lebih baik dilihat dalam multi landscape. Nah, ini port yang biasanya menjadi sasaran serangan siber. Ini ada 20, 21 yang berarti port transfer file, terus 21 protokol transfer file, dan lain-lain. Dalam lab ini kita hanya membutuhkan sumber daya satu saja, yaitu PC dengan lab CSE Lab VM yang sudah terinstall di VirtualBox. Terus ini kita akan memasuki langkah pertama, yaitu kita akan membuka terminal di CSE Lab VM. Terus langkah kedua, kita akan menyalakan Nmap. Nah, dengan menggunakan perintah Nmap spasi localhost, kita akan praktekkan. Kita buka terminal, lalu setelah terbuka kita menggunakan perintah Nmap spasi localhost.
enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan port yang terbuka. Ini ada 21, 22, 23, 631. Ini merupakan port yang terbuka. Nih, stepnya open semua. Lalu hasilnya adalah scan 1024 port TCP pertama. Nah, jadi begitu hasilnya. Lalu port TCP apa yang terbuka? Jadi di sini berbeda dengan perangkat yang saya gunakan. Port yang terbuka ada 4, yaitu 21, 22, 23, dan 631. Itu merupakan yang port yang terbuka pada perangkat saya. Lalu berikan deskripsi layanan yang terkait dengan setiap port yang terbuka. Di port 22, SSH atau Secure Shell adalah protokol administrasi jarak jauh yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi server jarak jauh melalui internet. SSH mengautentikasi pengguna jarak jauh dan menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi semua komunikasi ke dan dari server jarak jauh. Jadi SSH ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi server jarak jauh melalui internet. Jadi begitu. Untuk port 23, Telnet menyediakan antarmuka baris perintah untuk berkomunikasi dengan server jarak jauh dan mentransmisikan menggunakan teks jelas, tidak ada enskripsi. Terus port 631 CUPS memungkinkan komputer bertindak sebagai server cetak. Sistem yang menjalankan CUPS dapat menerima pekerjaan pencetakan dari klien dan mengirimkan pekerjaan percetakan tersebut ke printer yang sesuai. CUPS menggunakan IPP Internet Printing Protocol. Begitu. Terus ini teliti kerentanan yang terkait dengan masing-masing port terbuka. Ini merupakan jawabannya mungkin berbeda-beda. Ini jawabannya. Meneliti kerentanan. Pokoknya intinya biasanya serangan cyber itu biasanya lebih menyerang ke ini port 22 ini, SSH Secure Shell. Biasanya lewat situ cyber kriminal biasanya apa? Serangan cyber itu biasanya kebanyakan itu masuk ke perangkat kita itu biasanya lewat ini port 22 Secure Shell. Jadi itu sangat sensitif. Nanti juga ada kodenya apa? Kunci dari ini port 22 yang itu sangat sensitif dan jangan asal dibagikan. Terus masuk langkah ketiga, gunakan hak administratif dengan Nmap. Nah, kita akan menggunakan perintah ini sudo nmap strip su localhost. Ketik perintah berikut di terminal untuk memindai port UDP komputer. Ingat, Ubuntu peka huruf besar kecil. Jadi begitu, huruf besar kecil itu sangat berpengaruh. Jadi itu sangat sensitif. Jadi kalau ada salah satu yang salah perkara huruf besar kecil itu akan salah, tidak ada toleransi. Dan masukkan kata sandi saat diminta. Jadi kita akan memasukkan kata sandi untuk mengakses ini kata sandi baru ya, yang harus kita buat. Lalu kita praktekkan sudo map dan sudo nmap strip su. Itu besar ya guys ya, besar. Lalu lokal host ini. Nah, ini sudah memasukkan password. Nah, ini kita
kita akan masukkan password. Kita enter, sudah. Sorry again password. Maaf guys, passwordnya salah. Guys, lupa passwordnya, jadi kita ingat-ingat dulu. Passwordnya kalau nggak salah itu yang pada bagian pertama, pada lab pertama. Bentar, saya cek. Ini kata Sandi siapa? Ini sudah terbuka. Jadi bagi yang belum tahu kata sandi untuk ini, nah untuk mengakses ini, itu kata sandinya adalah password. Itu di lab ini, lab install a virtual machine on a personal computer. Jadi kata sandinya atau passwordnya itu password. Passwordnya adalah password. Itu lalu setelah kita memasukkan kata sandi akan muncul seperti ini. Nah, ini 23 631 5353 dan lain-lain. Lalu nah ini benar, port yang terbuka adalah, kalau di perangkat saya port yang terbuka itu 123 631 5353. Jadi begitu. Nah, lalu jelaskan tujuan layanan UDP yang terkait dengan siap port. Port 67 dan 68 menyediakan layanan Dynamic Host Configuration Protocol. Client server DHCP adalah protokol manajemen jaringan ringan yang digunakan pada jaringan internet protokol IP. Ini secara dinamis menetapkan alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lainnya untuk di-hosting di jaringan. Informasi ini diperlukan agar host IP dapat berkomunikasi dengan host lain di jaringan IP. Jadi begitu. Selanjutnya yaitu teliti kerentanan masing-masing port dan terbuka di ini. Ini kerentanan apa saja yang dari masing-masing port yang terbuka. Lalu poin B, kita masukkan perintah berikut.
strip SV localhost. Kalau tadi SU, sekarang SV. Lalu kita tekan nmap spasi strip SV. Enter. Nah, akan begini. Maaf, lupa belum dikasih localhost. Nmap spasi strip SV localhost. Enter. Akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, memulai memindai. Nah, ini sebentar guys. Nah, ini agak melek. Akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu menggunakan saklar strip SV dengan perintah nmap melakukan deteksi versi yang dapat Anda gunakan untuk meneliti kerentanan. Nah, jadi itu ini sedang mendeteksi kerentanan kita. Nih ada scan, service scan timing dan lain-lain. Lalu kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita ambil kunci SSH dengan menggunakan perintah nmap strip spasi localhost. Perintah ini masih menyeken guys, ini masih menyeken. Langsung keluar saja biar nggak bingung terlalu banyak ini. Lalu kita open dan kita akan mengambil kunci SSH. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada kunci SSH ini sangat rawan guys. Jangan asal membagikan kunci SSH pada perangkat kita. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Nmap, lalu localhost, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ketik perintah berikut untuk pemindahan script. Jadi ini kita akan memindah script dulu. Nah, ini lalu setelah muncul yang terbuka ini adalah pada perangkat saya adalah 21, 22, 23. Yang 22 ini adalah yang SSH. Jadi ini SSH nya port
yang terbuka adalah SSH ini. Lalu setelah itu Anda mengambil kunci SSH untuk sistem host. Perintah ini menjalankan skrip yang dibangun Nmap dan untuk menguji kerentanan tertentu. Jadi begitu. Ini menggunakan kunci SSH. Bagaimana penyerang menggunakan informasi ini? Informasi ini dapat digunakan oleh mengakses untuk mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah ke host target. Jadi begitu, kunci SSH merupakan hal yang sensitif. Jadi informasi ini bisa digunakan untuk mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah ke host target, ke perangkat kita. Lalu bagaimana Anda menyegah penyerangan dunia maya mencuri informasi penting? Yaitu dengan cara kirim kunci melalui telepon, SMS, atau email. Ini disebut pertukaran kunci out of band. Jadi begitu. Lalu masukkan perintah map nmap untuk membuka halaman manual utilitas nmap. Kita akan coba ini membuka manual nmap. Nah, akan begini. Lalu selesai seperti ini. Nah, Anda dapat menggunakan sumber daya ini untuk mengetahui opsi lain yang tersedia untuk utilitas nmap. Kapan saja masukkan key atau exit untuk keluar dari halaman manual. Anda dapat membaca halaman manual yang tersedia di layanan atau perintah apapun dengan masukkan perintah man diikuti dengan nama utilitas atau perintah. Nah, jadi begitu. Key untuk keluar. Nah, ini ringkasannya. Dapat banyak port harus terbuka agar host dapat berfungsi dalam lingkungan komputasi dan komunikasi yang normal. Jadi banyak port harus terbuka itu juga penting untuk agar host kita itu dapat berfungsi dalam lingkungan komputasi dan komunikasi yang normal. Nah, port 21 TCP adalah satu port paling populer bagi penyerang. Nah, itu harus diperhatikan lagi, guys. Port 21 TCP adalah salah satu port yang paling populer bagi penyerang. Jadi port 21 ini adalah protokol transfer file. Jadi begitu. Nah, port ini dirancang untuk mengirim dan menerima file dari host ke host lainnya. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan jenis aktivitas jahat berikut. Nah, transfer, penghapusan file, modifikasi file yang tidak sah, dan lain-lain ini. Target umum lainnya adalah port 23 telnet. Nah, selain port 21, ada juga target yang biasa dilakukan oleh penyerang cyber, itu lewat port 23 ini. Port ini menyediakan akses jarak jauh resmi ke host IP. Nah, langsung ke host IP kita. Port ini menimbulkan kerentanan karena data yang ditransfer dalam bentuk teks biasa. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan jenis aktivitas berikut. Nah, mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah ke host, menanamkan pintu belakang, dan jenis kode berbahaya lainnya. Port favorit penyerang lainnya adalah port 53. Nah, ini merupakan selain dari port 21, port 23, penyerang juga biasanya lewat port 53 ini. Port 53 ini digunakan untuk DNS atau mencari nama domain saat browsing internet dan mentransfer informasi. Nah, ini dan lain bla bla bla. Port yang paling umum digunakan oleh penyerang adalah port TCP 80. Port ini mentransfer halaman web antara server web dan browser host. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan jenis aktivitas jahat berikut, yaitu mentransfer, menghapus, dan memodifikasi data yang tidak sah, transfer kode atau muatan berbahaya yang tidak sah, injeksi script berbahaya seperti serangan XSS, mempengaruhi ketersediaan layanan host lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.